Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada surah An-Nisa. Sebelum ini kita sudah selesai membahaskan tentang surah Ali Imran. Berarti sudah 3 surah kita selesaikan, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, dan surah Ali Imran. Sekarang kita masuk ke surah yang keempat dari 114 surah Al-Quran. Surah yang keempat yaitu surah An-Nisa. Pada kesempatan ini kita akan mulai ayat yang pertama. Namun sebelum kita membahaskan tentang kandungan dari ayat pertama surah An-Nisa, terlebih dahulu kita menyampaikan mukaddimah ringkas tentang surah yang mulia ini. Surah An-Nisa diturunkan di kota Madinah. Rasulullah berada di kota Mekah dan juga berada di kota Madinah. Ayat-ayat Al-Quran apabila turun ketika Rasulullah berada di kota Mekah, maka namanya Makkiyah. Apabila Rasulullah berada di kota Madinah, kemudian ayat-ayat Al-Quran turun di kota Madinah, maka disebut Madaniyah. Ciri khas ayat-ayat yang turun di kota Mekah banyak menerangkan tentang perkara-perkara akidah, perkara-perkara tentang keimanan kepada Allah. Nah, ciri khas ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah banyak menerangkan tentang hukum-hukum. Nah, nanti kita akan menjumpai banyak hukum di dalam surah An-Nisa. Di antaranya adalah hukum yang berkaitan dengan harta benda. Umpamanya tentang harta anak yatim, tentang warisan, tentang wasiat, tentang sedekah, dan berbagai macam tentang harta benda. Kemudian juga hukum tentang pergaulan antara manusia, baik itu individu atau dalam keluarga atau di tengah masyarakat. Umpamanya hukum pergaulan antara suami dengan istri, kemudian antara orang tua dengan anak, antara laki-laki dengan perempuan. Nah, diterangkan nanti tentang hukum-hukum muamalat, hukum-hukum pergaulan. Kemudian juga diterangkan tentang perang, tentang jihad. Kemudian juga tentang tauhid,
dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi surah An-Nisa yang akan kita pelajari ini secara ringkas kandungannya adalah tentang hukum-hukum, kemudian juga tentang perkara tauhid dan ibadah yang lainnya. Surah ini dinamakan dengan An-Nisa. An-Nisa kalau kita terjemahkan adalah wanita-wanita dewasa. Dinamakan dengan An-Nisa karena ada perkataan nisa di ayat yang pertama. Nah, ada kalanya Al-Quran kita jumpai di dalam surah-surahnya namanya itu ada kalanya melalui kata yang ada di ayat tersebut, khususnya di ayat yang pertama. Umpamanya Al-Qari'ah karena ada perkataan Al-Qari'ah, Ad-Duha karena ada perkataan Ad-Duha. Begitu juga lah ayat ini, surah ini, karena dalam ayat ada perkataan nisa. Kemudian bukan hanya pada ayat pertama, ada pada beberapa ayat berikutnya, dan banyak hukum-hukum yang menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan nisa, dengan wanita-wanita dewasa. Imam Al-Biqai dalam tafsir beliau menyebutkan bahwasanya surah An-Nisa ini dinamakan dengan surah An-Nisa karena banyak ayat-ayat dalam surah ini menerangkan tentang wanita-wanita dewasa. Kemudian apabila dikaitkan dengan pergaulan-pergaulan, maka nanti dia akan mengerucut kepada wanita dewasa. Umpamanya tentang kasih sayang, dia akan pergi kepada wanita dewasa, yaitu yang melahirkan anak, kemudian yang membesarkan anak, kemudian yang mendidik dan membimbing anak. Nah, maka kaitannya juga adalah dengan wanita dewasa. Itu menurut Imam Al-Biqai. Tetapi kita mengambil jalan yang lebih mudah untuk kita fahami, yaitu ada perkataan nisa di ayat yang pertama dan di beberapa ayat berikutnya, maka itu sudah cukup untuk memahami bahwasanya penamaan surah ini adalah melalui perkataan yang ada di dalam surah ini, khususnya di ayat yang pertama. Kemudian apabila kita lihat permulaan surah An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hukum-hukum keluarga. Sebelum ini telah diterangkan tentang hukum perang. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkara yang lain pula, yaitu tentang hukum-hukum di dalam keluarga. Tujuannya adalah untuk berperang melawan musuh perlu kekuatan, dan kekuatan itu adalah kebersamaan. Karena kita ketika memerangi musuh hendaklah seperti bangunan yang kokoh, dan kalau kita berbaris, barisan kita itu mestilah rapi. Nah, itu dimulai dari keluarga. Masyarakat Islam atau umat Islam adalah kumpulan dari keluarga-keluarga Islam. Kemudian keluarga-keluarga Islam itu terdiri dari individu-individu muslim, bapak, ibu, anak-anak. Kemudian anak-anak itu pula ada abang, ada adik. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ini mesti dibangunkan di atas aturan yang jelas, sehingga keluarga muslim itu, keluarga Islam itu menjadi keluarga yang sejati, yang kokoh dan kuat. Apabila keluarga Islam itu keluarga yang kuat, maka masyarakat Islam pun menjadi masyarakat yang kuat.
apabila masyarakat Islam itu kuat, maka dengan kekuatan yang ada pada mereka, mereka bisa mengalahkan musuh mereka di dalam perang. Nah, jadi sebelum ini telah diterangkan tentang berperang dengan musuh, sekarang pula tentang keluarga, karena keluarga adalah tonggak kekuatan bagi umat Islam untuk menghadapi musuh mereka. Maka musuh Islam pula pandai untuk melemahkan umat Islam, maka dilemahkanlah terlebih dahulu institusi keluarga Islam. Suami istri umpamanya, orang tua anak, abang adik, dihancurkan nilai-nilai keluarga sehingga antara mereka itu berkelahi sesama sendiri, kemudian lemahlah keluarga Islam, lemahlah masyarakat Islam, dan tak perlu lagi berperang. Umat Islam itu pun juga sudah lemah dan mudah untuk dijajah dan dikuasai. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui surah An-Nisa ini, nah tadi Imam Al-Biqai menyatakan kasih sayang itu dimulai dari wanita dewasa. Apa sebab? Sebab wanita dewasa, ibu yang melahirkan anak adalah yang akan melahirkan kasih sayang. Karena ibu itu sendiri memiliki rahim. Kata rahim itu diambil dari kata rahmat. Kata rahmat itu bahasa kitanya bermakna kasih sayang. Dan ibu itu mengandung anaknya dengan kasih sayang, melahirkan anaknya dengan kasih sayang, kemudian melalui rahimnya yang disebut dengan kasih sayang, kemudian nanti menyusukannya dengan kasih sayang, kemudian membesarkannya dengan kasih sayang, sehingga diikatlah keluarga itu dengan kasih sayang. Maka penamaan surah ini dengan An-Nisa, dengan wanita dewasa, karena wanita dewasa adalah yang menurunkan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ada anak mereka laki-laki, ada anak mereka perempuan. Anak mereka laki-laki nanti akan menjadi suami yang punya kasih sayang. Anak mereka yang perempuan akan menjadi istri yang memiliki kasih sayang. Kemudian berumah tangga pula anak-anak mereka. Suami punya kasih sayang, istri punya kasih sayang, mereka dapat anak, kemudian membangun pula keluarga yang baru dengan kasih sayang. Itulah dia kekuatan keluarga Islam. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama memerintahkan manusia supaya bertakwa kepada Allah dan memperhatikan kasih sayang. Bertakwa kepada Allah karena Allah lah yang menciptakan seluruh manusia. Yang dahulunya dimulai dari Nabi Adam, kemudian dari Nabi Adam diciptakan Hawa, kemudian dari Nabi Adam dan Hawa lahirlah manusia, dan sekarang ini telah menyebar luas ke seluruh pelosok bumi dengan berbagai macam warna kulit, bahasa, suku bangsa, tetapi berasal dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu adalah tanda kekuasaan Allah yang menciptakan manusia. Maka kalau sudah mengetahui Allah yang maha berkuasa melalui tanda kekuasaannya, yaitu penciptaan manusia, maka tidak ada alasan untuk tidak bertakwa kepada Allah. Dan satu lagi, untuk membangunkan kekuatan, jangan lupa menguatkan silaturahim. Menguatkan silaturahim adalah juga bahagian dari bertakwa kepada Allah. Jadi ayat yang pertama dari surah An-Nisa ini adalah seruan untuk bertakwa kepada Allah yang telah menciptakan manusia dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian menjadi berkembang biak dan sekarang banyak. Dan apabila telah berkembang biak, hubungkan silaturahim antara satu dengan yang lainnya. Menghubungkan silaturahim antara satu dengan yang lain, ia adalah juga perbuatan takwa. Dan setiap yang dilakukan berupa perbuatan takwa akan dicatat oleh Allah, karena Allah mengawasi setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maka sepatutnya manusia menjadi berhati-hati dan berwaspada, karena setiap apa yang dilakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Untuk apa? Untuk diberikan balasannya kelak di hari pembalasan. Inilah dia ayat yang pertama dari surah An-Nisa, yaitu seruan untuk bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kamu, rabbakum, kepada Tuhanmu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Yang dimaksudkan adalah Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha, dan Allah telah menciptakan darinya, dari diri yang satu itu, zaujaha, istrinya. Siapa yang dimaksudkan? Hawa. Wa batha minhuma, dan Allah mengembangbiakkan dari keduanya, dari Nabi Adam dan Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak, wa nisaa, dan juga wanita yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini perintah untuk kali kedua. Tadi sudah diperintahkan, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sekarang diulang sekali lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang mana kamu ketika meminta antara satu dengan yang lainnya, kamu menyebut namanya, menyebut nama Allah. Wal arham, juga dengan menyebut pertalian silaturahim. Atau terjemahan kedua, yaitu peliharalah hubungan silaturahim. Ada dua tafsirannya nanti. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah dia, alaikum, atasmu, raqiba, yaitu yang maha mengawasi. Kita ulang dari awal ayat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan telah menciptakan dari diri yang satu itu pasangannya, dan Allah telah mengembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan juga perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama Allah itu kamu saling meminta antara satu dengan yang lainnya, dan dengan menyebut silaturahim, pertalian. Kemudian juga bertakwalah kepada Allah dengan memelihara silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengawasi ke atas kamu. Sesungguhnya Allah maha mengawasi ke atasmu dalam melakukan setiap perbuatan ketika kamu menjalani hidup di dunia ini. Inilah dia terjemahan atau makna ringkas dari ayat yang pertama ini. Tujuannya adalah untuk mendekatkan kita kepada kandungan ayat, dan akan lebih nampak kandungan ayat apabila kita melihat melalui tafsirnya. Tafsir yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Mari kita lihat ayat ini dengan lebih dekat lagi. Ayat ini dimulai dengan seruan Allah kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia.
Ada kalanya kita menjumpai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Bermakna yang diseru adalah sebahagian dari manusia, yaitu yang beriman saja. Tetapi ayat ini pula menyeru seluruh manusia tanpa terkecuali. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Mengapa di ayat ini Allah menyeru seluruh manusia? Mengapa tidak menyeru orang-orang beriman saja? Jawabannya adalah karena yang Allah serukan di dalam ayat ini adalah penting dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Bukan hanya untuk orang-orang beriman, tetapi juga untuk semua manusia, yaitu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan memelihara silaturahim. Itu penting bagi semua manusia. Tidak boleh dengki-mendengki, keji-mengkeji, tidak boleh jatuh-menjatuhkan, hina-menghinakan. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Bukan hanya sesama orang beriman, tetapi dengan orang tidak beriman pun juga tidak dibenarkan untuk keji-mengkeji, untuk hina-menghina. Ini adalah perkara penting, perkara pokok untuk semua manusia. Apabila Allah menyeru wahai orang-orang beriman, itu memang khusus untuk orang-orang beriman saja. Biasanya kaitannya adalah dengan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mengapa wahai orang-orang beriman? Karena kaitannya dengan ibadah puasa. Karena yang akan menjalankan ibadah puasa itu hanyalah orang beriman saja. Tak semua manusia mau beribadah puasa. Siapa yang akan beribadah puasa? Yang beriman kepada Allah yang mau beribadah puasa. Karena hanya mereka yang mau beribadah puasa, maka mereka sajalah yang Allah seru, wahai orang-orang beriman. Tetapi karena beriman kepada Allah ini adalah perlu bagi semua manusia, dan memelihara silaturahim adalah perlu bagi semua manusia, maka Allah pun menyeru seluruh manusia. Maka dengan ayat ini jangan difahami Al-Quran itu hanya untuk orang-orang beriman saja. Al-Quran ini adalah juga untuk seluruh manusia. Maka apabila manusia mau melapangkan dadanya, mau membuka fikirannya, kemudian membaca Al-Quran dan mengetahui kandungannya, akan mendapatkan kebaikan dan manfaat yang banyak bagi hidup mereka. Karena Al-Quran adalah untuk kehidupan. Nah, yang hidup itu bukan hanya orang-orang beriman saja, manusia secara keseluruhan, yang kafir pun juga hidup, dan mereka perlu kebaikan dan manfaat untuk mengisi hidup mereka. Maka ramai pada hari ini orang-orang yang bukan Islam membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa mereka, kemudian mereka melihat, wah ini kebaikan, ini manfaat, maka akhirnya mereka memeluk Islam. Ramai sekarang di Eropa, di Amerika, orang-orang yang bukan Islam berbondong-bondong memeluk Islam karena mereka memahami, mendapatkan kebaikan dan manfaat yang banyak di dalam kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran datang dari sisi Allah adalah untuk kebaikan seluruh manusia. Karena Rasulullah sendiri diutus oleh Allah, apakah untuk bangsa Arab saja? Tidak, untuk seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, ketika Allah menyuruh ya ayyuhan nas, maka Allah menyampaikan seruannya itu kepada seluruh manusia, karena di dalam seruan itu ada kebaikan bagi semua manusia tanpa terkecuali. Maka beruntunglah kita yang telah menerima Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk di dalam hidup, dan merugilah orang yang di luar Islam yang masih lagi karena kebodohan atau karena kedengkian belum juga lagi mau menerima kebenaran Al-Quran.
Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bertakwalah. Kata bertakwa ini sudah pernah kita terangkan pada masa dahulu, yaitu diambil dari kata waqa yaki, maknanya memelihara. Orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara. Memelihara apa? Memelihara diri mereka. Dari apa? Dari murka Allah. Bagaimana caranya memelihara diri dari murka Allah? Apabila ada perintah Allah, ikuti. Apabila ada larangan Allah, jauhi. Mengapa bisa diri terpelihara apabila mengikuti perintah Allah? Karena setiap yang Allah perintahkan pasti baik di dalamnya. Mengapa terpelihara diri dari menjauhi larangan Allah? Karena setiap larangan Allah pasti buruk di dalamnya. Nah, ketika kita mengikuti perintah Allah, dapat kebaikan. Ketika kita menjauhi larangan Allah, dapat kebaikan. Karena dapat kebaikan, terpeliharalah diri. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara diri mereka. Kalau disebut dari murka Allah, nah itu kaitannya dengan balasan. Kita ini diuji oleh Allah. Nah, apabila ada perintah Allah kemudian tidak kita ikuti, bermana kita berdosa. Apabila berdosa dapat siksa. Siksa itu adalah datang dari murka Allah. Apabila Allah melarang, bermakna tidak boleh dibuat. Kalau kita melakukannya juga, bermakna kita berdosa. Apabila kita berdosa, maka kita akan disiksa. Itulah dia murka Allah. Jadi orang yang bertakwa, orang yang memelihara diri dari murka Allah, yaitu dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Di dalam perintah Allah ada kebaikan di dalamnya. Di dalam larangan Allah itu ada kebaikan di dalamnya. Maka kita pula kalau mau memerintah juga, kepada siapa kita memerintah? Umpamanya kepada anak-anak kita umpamanya. Maka perintahkanlah seperti yang diperintahkan Allah, pasti baik. Kalau mau melarang anak-anak kita, maka laranglah seperti yang dilarang oleh Allah. Pasti yang kita larang itu adalah buruk. Akhirnya selamatlah anak kita. Guru-guru juga begitu. Kalau mau memerintah anak murid, perintahlah seperti yang diperintahkan Allah. Kalau mau melarang, maka laranglah seperti yang dilarang oleh Allah. Maka anak-anak murid akan mendapat kebaikan. Tapi malangnya pada hari ini, lain yang Allah perintahkan, lain pula yang Dia perintahkan. Lain yang Allah larang, lain pula yang Ia larang. Tidak menyamakan apa yang Ia perintah itu dengan apa yang Allah perintah. Akhirnya tidak mendapatkan kebaikan. Perintah Allah berupa kebaikan, tapi tak diperintahkan, tak dapat kebaikan. Larangan Allah itu pasti buruk dalamnya. Nah, kalau mau menjauhinya dapat kebaikan. Tapi larangan Allah itu pula yang diperintahkannya, dapat buruk. Contoh mudah lah umpamanya, suami mau pergi kerja umpamanya, bang, nanti pulang bawa yang banyak bang ya. Umpamanya, diperintahnya suaminya untuk membawa rezeki yang banyak. Abang kan ada jabatan, gunakanlah jabatan itu. Dan belum tentu lagi kita akan dapat jabatan berikutnya di 5 tahun yang akan datang. Sekali peluang ini kita dapat, maka kita manfaatkan bang. Ini contoh lah. Maka dapat kebaikan, tak dapat kebaikan. Sebab memerintah bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Ini contoh mudah. Begitu juga atasan dengan bawahan di kantor, begitu juga. Dan semua kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Maka itulah dia kandungan perkataan bertakwa. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, Rabbakum. Digunakan kata Rabbakum di sini. Nanti digunakan kata wattaqullah, perkataan Allah yang digunakan.
Mengapa perkataan Rabbakum digunakan terlebih dahulu? Ini ada dua perintah bertakwa. Nah, perintah pertama Allah gunakan kata Rabbakum untuk menerangkan bahwasanya Allah itu, wahai manusia, adalah yang mencipta kamu, yang mengaturmu, yang memeliharamu, yang menguasaimu. Itu makna Rabb. Maka siapa yang belajar tauhid akidah, ada namanya tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah, Rabb, maknanya adalah Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang menguasai. Maka bertakwalah kepada Rabbmu, maknanya bertakwalah kepada Tuhan yang menciptamu, yang mengaturmu, yang memeliharamu, yaitu dengan mengikuti seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Kalau kamu tidak lakukan itu, sementara dialah Allah yang mencipta, mengatur dan menguasai hidupmu, maka kamu akan tanggung akibatnya. Bukan kamu yang menguasai dirimu, tetapi Allah yang menguasai dirimu, karena Allah adalah Rabbmu. Nah, itu makna kata Rabb. Maka orang memahami makna Rabb ini menjadi takut kalau tidak bertakwa kepada Allah. Kita ini bukan yang menguasai diri kita, Allah yang menguasai diri kita. Maka Allah pun memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Allah gunakan kata Rabb untuk menampakkan keagungan dan kebesarannya. Kemudian Allah terangkan tentang dirinya sebagai Rabb, yaitu Allazi khalaqakum, yaitu yang telah menciptakan kamu. Min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Kalau disebut kata mencipta, bermakna dari tidak ada menjadi ada. Itu makna mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Dulu manusia tak ada. Dulu yang ada hanyalah bangsa malaikat, bangsa jin. Bangsa manusia tak ada. Setelah itu barulah Allah perintahkan malaikat, hai malaikat, ambil tanah-tanah bumi itu. Diambil tanah bumi, bawa ke surga. Kemudian Allah bentuklah tubuh manusia. Manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, aku hendak menciptakan manusia, yaitu dari tanah liat yang kehitam-hitaman, yang telah dibentuk rupa. Apabila telah sempurna penciptaan tubuh Nabi Adam, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi, lalu kutiupkan ruhku ke dalam jasadnya, ke dalam jasad Nabi Adam. Faqa'u lahu sajidin, maka malaikat pun bersungkur sujud. Itulah dia Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Nabi Adam sendiri dalam surga, kesepian, keseorangan. Nabi Adam pun tidur. Disebut dalam hadis Rasulullah, dalam tidurnya melihat ada pasangannya, berharap andailah pasangan itu menjadi kenyataan. Kemudian terbangun, buka mata, tengok ke sebelah, rupanya sudah ada Hawa. Dapat pasangan tadi sendiri, dapat pasangan. Sangat mudah bagi Allah untuk memasangkan manusia. Maka jangan risau wahai yang masih sendiri. Amat mudah bagi Allah untuk memberikan pasangan hidup. Kalau sekarang ini sudah ada manusia itu. Kalau dulu pada masa Nabi Adam tak ada Hawa. Kemudian diambillah tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Dari tulang rusuk itulah jadi Hawa. Min dil'il aisar, yaitu dari tulang rusuk sebelah kiri. Allah ciptakan Siti Hawa. Nah, dengan Nabi Adam dan Hawa ini Allah kembang biakkanlah manusia. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah menciptakan dari diri yang satu, Nabi Adam, zaujaha, pasangannya. Kalau disebut kata zauj, pasangan, bermakna kalau ada laki-laki kemudian ada perempuan, itu namanya sepasang.
Kalau sudah sepasang, itu namanya sempurna. Kalau masih belum lagi sepasang, belum lagi sempurna. Umpamanya yang sepasang-sepasang, umpamanya ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada kanan. Kalau sendal kanan saja macam mana? Tak sempurna, ada kiri, dan seterusnya. Allah berikan kepada Nabi Adam pasangannya. Maka kata pasangan di sini zauj membawa makna kesempurnaan. Apabila ada pasangan, yaitu menunjukkan kesempurnaan, bermakna yang memberikan pasangan adalah zat yang maha sempurna. Itu yang dikehendaki oleh ayat ini. Dan setiap yang ada di alam ini Allah ciptakan berpasang-pasangan, menunjukkan apabila berpasangan itu adalah sempurnanya ciptaan Allah, maka pastilah penciptanya adalah zat yang maha sempurna. Nah, apabila kamu wahai manusia sudah mengenal Allah itu sebagai zat yang memiliki sifat kesempurnaan, maka sepatutnya kamu bertakwa kepada yang memiliki sifat kesempurnaan. Pasti perintahnya baik, pasti larangannya itu buruk. Maka kalau kamu mau mendapatkan kebaikan, ikuti perintah sifat zat yang sempurna itu, ikuti perintah dari zat yang sifatnya sempurna itu, dan jauhi larangan dari zat yang sifatnya sempurna itu. Itu makna ayat. Mengapa Allah terangkan tentang dirinya? Ini Allah menerangkan tentang dirinya. Bertakwalah kepada Tuhanmu, yang Tuhanmu itu adalah, nah diterangkan, adalah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Dan dari diri yang satu itu diciptakan pasangannya, dan dari keduanya itu dikembangbiakkan manusia. Belum juga lagi mengenal Allah. Jadi Allah yang punya sifat kesempurnaan adalah yang menciptakan manusia. Kalau tidak menciptakan manusia, itu bukanlah yang memiliki sifat kesempurnaan, dan itu bukan Tuhan. Berhala bukan Tuhan, Nabi Isa bukan Tuhan, api bukan Tuhan, matahari yang disembah oleh orang Jepang itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu, yaitu yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ini kaitannya adalah dari segumpal daging. Ini adalah kaitannya dengan kita sekarang ini. Kalau dahulu Nabi Adam dan Siti Hawa penciptaannya berbeda dengan penciptaan kita sekarang. Penciptaan kita sekarang ini dengan sebab, yaitu ada bapa, ada ibu, kemudian jadilah kita ini. Tetapi ada pula nanti Nabi Isa alaihissalam tanpa bapa. Itu untuk menerangkan Allah sebagai yang maha berkuasa. Tak semestinya dengan hukum sebab akibat. Apabila Allah dengan kehendak dan kuasanya, semuanya bisa berlaku. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Nah, Allah pun terangkan bahwasanya dengan Nabi Adam dan Siti Hawa berkembang biaklah. Makna berkembang biak di sini maknanya meskipun banyak tetapi asalnya satu. Kalau pada hari ini ada istilah DNA, DNA, DNA ayah dengan DNA anak adalah sama. Maka kalau diteslah DNA kita ini terus akan sama dengan Nabi Adam alaihissalam, yaitu sama-sama berbau tanah, berunsurkan tanah, karena manusia diciptakan dari tanah. Tak sama DNA kita dengan DNA jin, karena jin itu diciptakan dari apa? Dari api. Dan tak sama dengan malaikat, karena malaikat diciptakan dari apa? Dari cahaya. Tapi kita ini semua sama, yaitu sama-sama dari tanah. Dari tanah kamu diciptakan.
ke tanah kamu akan dikembalikan, dan dari tanah pula nanti kamu akan dibangkitkan. Nah, kalau kamu wahai manusia sama-sama dari tanah, maka tidak sepatutnya kamu membanggakan diri, menyombongkan diri, mengkeji, menghina, karena kamu adalah dari diri yang sama. Sepatutnya kamu tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan. Sepatutnya kamu mulia memuliakan, menghubungkan silaturahim dan lain sebagainya. Inilah yang Allah sebutkan dalam perkataan berikutnya di dalam ayat ini. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sebelum sampai kepada bertakwa, tadi mengembangbiakkan kamu dari Nabi Adam dan Siti Hawa, rijalan katsira, laki-laki yang banyak laki-laki, wanisaa, dan wanita-wanita yang banyak. Ini memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak laki-laki, banyak wanita. Tapi mana yang lebih banyak? Laki-laki atau wanita? Ada kalanya banyak laki-laki, ada kalanya banyak wanita. Umpamanya apabila terjadi perang, maka yang banyak terbunuh adalah laki-laki. Maka ketika itu banyak wanita. Apabila Allah takdirkan wanita itu banyak yang meninggal dunia, maka banyak pula laki-laki. Umpamanya dalam satu keluarga, umpamanya wanita meninggal dunia atau lahir anak laki-laki, 8 anak, 8 laki-laki, maka dalam keluarga itu lebih banyak laki-laki. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak laki-laki, banyak wanita-wanita pun banyak. Tapi mana lebih banyak, laki-laki atau wanita? Buat statistik dahulu baru tahu. Tapi salah satu dari tanda kiamat adalah wanita lebih banyak dari laki-laki. Bagaimana penyelesaiannya? Ada ayat berikutnya menerangkan penyelesaiannya. Pengajian yang akan datang insyaallah. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Diulang saya lagi perkataan bertakwa. Apabila diulang sekali lagi, 2 kali dalam satu ayat, maka adalah penekanan atau penegasan. Kemudian kata Rabbakum yang sebelumnya Rabbakum, kemudian diulang tetapi menggunakan perkataan lafzul jalalah. Allah menggunakan kata Allah. Mengapa di sini dengan menggunakan kata Allah? Supaya bertakwa kepada Allah itu hendaklah di atas tauhid. Jangan sampai bertakwa kepada selain Allah. Karena kata Rabb boleh saja dipakaikan kepada selain Allah oleh orang-orang yang tidak mengerti. Tetapi kalau kata Allah itu hanya dipakaikan kepada zat Allah saja. Karena tidak ada penamaan selain Allah itu dengan Allah, tidak ada. Sampai hari ini tidak pernah kita menjumpai ada yang menamakan dirinya dengan Allah, tak ada. Dan tidak ada memakaikan kata Allah ini kepada selain Allah, tidak ada. Jadi Allah telah berkehendak, yaitu kehendaknya dengan menghalang siapapun untuk menamakan diri dengan Allah sampai hari ini. Dan tak pernah kita mendengar ada orang yang memiliki nama Allah, karena Allah telah halang sehingga manusia tak berkehendak, bukan hanya tak berkehendak, tak berkuasa untuk menamakan dirinya atau menamakan siapa yang lain atau apa yang lain dari benda-benda yang ada di alam semesta ini dengan nama Allah. Jadi Allah hanya mengizinkan namanya itu untuk zatnya saja, untuk dirinya saja. Ini menerangkan nama tersebut nama keagungan. Bahasa Arab nama keagungan itu disebut lafzul jalalah.
lafaz keagungan. Nah, disebut di sini ini supaya difahami bahwasanya bertakwa hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada selain Allah. Alladzi tasaaluna bihi, yang kamu dengan menyebut namanya saling meminta. Kebiasaan bangsa Arab kalau meminta kepada saudaranya yang lain, minta bantuan umpamanya, maka akan menyebut nama Allah. As'aluka billahi an taf'ala kadza, umpamanya ada si A minta bantuan kepada si B. Apa kata si A ini? Wahai saudaraku B, saya meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah supaya kamu membantu saya lah untuk menyelesaikan masalahku ini. Itu kebiasaan bangsa Arab, yaitu menyebut nama Allah. Mengapa menyebut nama Allah? Menjadikan Allah itu sebagai yang dituju di dalam menyampaikan pengharapan, atau di dalam surah Al-Ikhlas disebut sebagai As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah yang dituju. Maka ada juga yang menerjemahkan Allah sebagai tempat bergantung, maka disebutlah nama Allah supaya saudaranya itu, kawannya itu lembut hatinya untuk membantunya. Nah, kalau kamu sudah menggunakan nama Allah dalam percakapanmu, maka tidak ada alasan bagimu untuk tidak bertakwa kepada Allah. Kemudian berikutnya lagi, ini sama, tadi saya ada kedatangan tamu yang disampaikan oleh tamu tersebut bahwasanya dia mempengaruhi seseorang. Dia itu kita sebut sajalah ada pendeta menggunakan Al-Quran untuk membenarkan pendapatnya. Lihat, itu dia, Al-Quran sendiri membenarkan. Nah, kalau dia mengatakan Al-Quran sendiri membenarkan, mestinya dia beriman kepada Al-Quran, bukan menggunakan Al-Quran untuk membenarkan pendapatnya. Tapi mestinya kalau ia telah membenarkan Al-Quran, maka dia meninggalkan pendapatnya yang tetap lagi dalam kemusyrikan, dalam menyekutukan Allah. Jangan ambil mana-mana ayat Al-Quran untuk membenarkan pendapat, kemudian meninggalkan yang lainnya. Dicari-carinya mana yang kira-kira membenarkan. Maka tidak bisa diterima, karena bertentangan dengan dirinya sendiri. Begitu juga dalam ayat ini. Apabila kebiasaan bangsa Arab sudah menyebut nama Allah, bermakna dia sudah mempercayai Allah sebagai zat yang agung. Kalau sudah mempercayai Allah sebagai zat yang agung, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak bertakwa kepada Allah, karena sudah menggunakan nama Allah. Kalau tidak juga bertakwa kepada Allah sementara sudah menggunakan nama Allah, berarti angkuh, berarti sombong, berarti telah mengalahkan kebenaran dengan kebatilan yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Itu namanya tidak berlaku adil. Wal arham, dan juga saling meminta dengan menyebut silaturahim. Umpamanya, aku minta tolong kepadamu, yaitu dengan pertalian darah yang ada pada kita ini. Katanya apa pertalian darahnya? Ini saya sepupumu. Nah, karena kita ini masih lagi ada pertalian, maka saya minta kamu membantuku. Jadi saling minta bantuan itu dengan menyebut hubungan silaturahim. Nah, apabila memang memperakui silaturahim itu adalah sesuatu yang baik, maka hubungkanlah silaturahim. Kalau sudah memperakui silaturahim itu adalah baik, kemudian memutuskan silaturahim, bermakna tidak berlaku adil.
Bermakna menipu diri sendiri. Maka kalau mau berlaku jujur, bertakwalah kepada Allah, yaitu dengan menyebut nama Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan memelihara hubungan silaturahim, karena ia adalah yang baik. Menyebut nama Allah baik, menghubungkan silaturahim adalah baik. Perbuatan baik, perbuatan takwa. Setiap perbuatan takwa diawasi oleh Allah untuk diberikan balasannya. Ujung ayat, innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah adalah maha mengawasi atas kamu sekalian. Apa yang kamu lakukan, Allah awasi. Ini sekarang ni Allah sedang mengawasi. Kata raqiba ini diambil dari kata raqabah. Apa makna raqab? Raqab ini maknanya pundak. Mengapa pundak ini sampai pula kepada makna mengawasi? Sebab biasanya kalau pundak ini dekat dengan kita. Nah, yang dekat itu adalah mengawasi. Maka biasanya kita menyebut hati-hati dengan malaikat. Malaikat itu ada di sini dan di sini. Mengapa kita tunjuk pundak kita? Karena ia adalah yang paling dekat dengan kita. Di sini ada nih. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian kita isyaratkan kepada pundak kita. Karena pundak ini disebut raqabah. Raqibah mengawasi. Pengawasan adalah dengan memperhatikan secara terperinci. Itu mana mengawasi. Biasanya kita kalau mengawasi anak-anak ujian di sekolah, maka kita mengawasinya dari jauh? Enggak, kita mengawasi dari dekat. Kalau anak-anak ujian dalam kelas, gurunya di luar, disebut mengawasi? Enggak. Kapan baru guru itu mengawasi? Kalau dia keliling di dalam kelas, dari tepi pundak ke tepi pundak anak-anak muridnya, tengoknya apa yang anak-anak ini dibuat nih. Itu namanya mengawasi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawasi. Jangan dikatakan di belakang tiang itu tidak diawasi oleh Allah. Awasi. Memang jauh dari pandangan guru di hadapan, tetapi Allah Maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Maka waspada, hati-hati dengan gerak-gerik yang kita lakukan. Kita diam-diam saja, kita sembunyikan niat buruk atau niat baik di dalam hati kita yang paling dalam. Oh, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Allah mengawasi sampai ke hati yang paling dalam. Maka tidak ada yang tersembunyi dari sisi Allah. Ketika Allah menyebut kata mengawasi, maknanya hati-hati kamu dalam melakukan amalan, perbuatan. Kemudian satu lagi adalah maknanya setiap apa yang kamu buat akan dibalas. Maka apabila kaitannya dengan bertakwa, jangan sedih, jangan berduka cita kalau ada orang tidak memperhatikan kita, karena sebenarnya Allah sedang mengawasi kita. Mungkin orang tidak akan memuji kita, dan mungkin orang tidak akan memberikan balasan kebaikan kepada kita, tetapi yakinilah sesungguhnya Allah yang Maha mengawasi akan memberikan balasan kebaikan untuk kita. Akhirnya orang yang bertakwa menjadi tetap bersemangat meskipun melakukan perbuatan jauh dari pandangan manusia. Inilah ayat yang pertama dari surah An-Nisa sebagai mukaddimah dari surah yang mulia ini. Dan setelah ini Allah akan terangkan pula tentang kewajiban, yaitu ke atas anak-anak yatim yang berada di bawah tanggung jawab kita. Bertakwa kepada Allah berkaitan dengan anak yatim. Bertakwa kepada Allah berkaitan dengan harta anak yatim yang ada di tangan kita. Orang lain mungkin tak tahu, tetapi Allah Maha tahu. Bertakwalah kepada Allah. Nah, ini ada kaitan dengan ayat berikutnya. InsyaAllah kita akan terangkan dalam pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.